Gervonta Davis, yang dijuluki Tank, adalah petinju profesional Amerika yang telah mengikuti beberapa kejuaraan di dunia 3 kelas berat, dari kelas bulu, super hingga kelas welter ringan, termasuk gelar kelas ringan Asosiasi Tinju Dunia WBA sejak 2019. Walaupun Davis memiliki tinggi hanya 166 cm dan tak berotot seperti rata-rata orang Indonesia, namun tubuhnya yang pendek dan mungil tak menghalangi Davis untuk berprestasi. Ini karena skill, kecerdasan, dan kekuatan bertinjunya yang luar biasa. Davis dikabarkan masuk Islam pada Desember 2023. Beredar video Davis mengucapkan syahadat, menjadi viral di internet dan menggunakan nama Abdul Wahid sebagai nama barunya. Chapter 1. Kisah hidup Gervonta Davis. Gervonta Davis lahir di Baltimore, Maryland pada tanggal 7 November 1994 dari pasangan Gerin Davis dan Kenya Brown. Ia besar di daerah dengan tingkat kejahatan dan kemiskinan yang tinggi, yaitu Sandtown, Winchester. Davis mengalami kehidupan masa kecil yang berat karena keluarganya yang kekurangan materi dan tidak adanya sosok ayah, sehingga Davis dan saudara-saudaranya sebagian besar dibesarkan oleh ibunya. Namun celakanya ibunya terlibat dalam narkoba. Kabarnya ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di beberapa panti asuhan. Chapter 2. Kesuksesan Gervonta Davis. Kehidupan Gervonta Davis berubah ketika ia dibantu pamannya untuk berlatih di gym milik Calvin Ford di Uptown Boxing Center, Baltimore. Dan bakat bertinjunya pun sudah terlihat saat ia baru memulai. Latihan tinju menjadikan Davis muda lebih disiplin dan menjauhkannya dari jalanan. Davis memiliki karir amatir yang sangat sukses, memenangkan banyak kejuaraan nasional. Ia memenangkan kejuaraan sarung tangan emas nasional 2012, 3 kejuaraan sarung tangan perak nasional berturut-turut dari tahun 2006 hingga 2008, 2 medali emas Olimpiade Junior Nasional, 2 kejuaraan Liga Atletik Polisi Nasional, dan 2 kejuaraan dunia ringside. Sebelum beralih ke tinju profesional pada tahun 2013, Davis telah mengumpulkan rekor amatir 221 kemenangan dan 5 kekalahan. Pada tanggal 22 Februari 2013, ia melakukan debut profesionalnya melawan Desi Williams, memenangkan pertarungan dengan KO pada ronde pertama. Ia telah memenangkan 5 gelar dunia dan memenangkan gelar kelas bulu Super IBF setelah mencopot Jose Pedraza pada tahun 2017. Davis kemudian memenangkan gelar kelas bulu Super WBA dari Jesus Velar pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Davis naik kelas untuk memperebutkan gelar kelas ringan WBA reguler melawan Yuri Ortiz Gamboa, di mana Davis menang dengan TKO untuk meraih kemenangan. Davis akhirnya memenangkan gelar kelas ringan Super WBA reguler 2021 dengan kemenangan mutlak atas Isaac Cruz. Chapter 3. Fakta menarik tentang Gervonta Davis. Hal yang menarik dari Gervonta Davis adalah tinggi tubuhnya hanya 166 cm dan tak berotot seperti rata-rata orang Indonesia. Namun, ukuran tubuh yang pendek dan mungil tak menghalangi Tank Davis untuk berprestasi. Ini karena skill, kecerdasan, dan kekuatan bertinjunya yang luar biasa. Davis begitu lihat memainkan taktik cantik di awal-awal ronde. Pada di ronde berikutnya, bak singa liar, Davis mengejar habis lawan dan menerkamnya. Taktik cantik digunakan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan di ronde-ronde awal. Saat sudah tahu persis lawannya, saat itulah Tank Davis maju dan menggilas lawannya tanpa ampun. Ia biasa menghadapi lawan dengan ukuran tubuh lebih besar dan kekar, tetapi hampir semua lawannya dibantai KO. Rasio kemenangan KO 93% dengan banyak lawan top. Di rentang kelas ini ada sejumlah nama top seperti Devin Haney, Vasily Lomachenko, Isaac Pitbull Cruz, Ryan Garcia, Shakur Stevenson, dan Teofimo Lopez. Di antara semua petinju tersebut, Davis adalah sosok berukuran tubuh paling kecil tetapi paling menonjol prestasinya. Selain itu, Davis memiliki banyak masalah hukum dalam hidupnya, memiliki lebih dari 20 tato di tubuhnya. Dia memiliki tato antara lain sepasang sarung tinju, wajah gorila, kartu remi, dan kelinci. Chapter 4. Gervonta Davis masuk Islam. Gervonta Davis masuk Islam pada Desember 2023. Beredar video Davis mengucapkan syahadat menjadi viral di internet. Ia menerima beberapa pesan ucapan selamat dari penggemar lainnya. Kemudian muncul kembali sebuah video Davis terlihat tengah duduk di samping Imam Hasan Somali yang menerangkan bahwa sang petinju telah memilih nama Abdul Wahid sebagai nama barunya. Saya ingin bicara sesuatu yang penting. Atribut yang dia pilih, nama yang dia pilih sebagai seorang muslim adalah Abdul Wahid dari nama-nama Allah, ucap Imam Hasan Somali dalam video.
Davis meluk Islam di Germantown, Philadelphia, Amerika Serikat. Davis adalah nama terkenal di industri tinju, namun informasi tentang kehidupan pribadinya sangat sedikit. Sulit untuk memastikan apakah dia benar-benar seorang Kristen. Namun, tato di sisi kanan bisep kanannya menunjukkan hal itu. Sebuah tato salib ditato di lengan kanan Davis yang menegaskan imannya. Chapter 5. Hal yang bisa kita pelajari. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Gervonta Davis. Mulai dari kehidupan masa kecil yang berat, kekurangan materi, ibunya terkena narkoba, ayah dipenjara, hingga akhirnya harus tinggal di panti asuhan. Namun akhirnya ia menemukan jalannya sebagai seorang petinju yang memenangkan gelar dunia. Meskipun ia memiliki tubuh yang pendek dan mungil, tak menghalangi Davis untuk berprestasi. Menghadapi kekurangan atau keterbatasan, seseorang dapat mengembangkan strategi untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, mengidentifikasi cara baru untuk mencapai tujuan, atau mencari bantuan dan dukungan dari orang lain. Ini melibatkan kesadaran akan diri sendiri, penerimaan terhadap keadaan, dan kemauan untuk terus berusaha meskipun terdapat hambatan. Pentingnya untuk diingat bahwa keberhasilan tidak selalu diukur oleh keberadaan atau ketiadaan kekurangan. Sebaliknya, kesuksesan dapat didefinisikan oleh kemajuan, ketekunan, dan ketahanan seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, memiliki sikap yang positif dan tekad yang kuat untuk tetap maju merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan, meskipun terdapat kekurangan atau keterbatasan dalam diri kita.